Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya masih di channel Jendela Mistis. Terima kasih buat kalian yang udah support channel ini sampai saat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe mulai dari sekarang, agar tidak ketinggalan video-video atau cerita misteri yang kami sajikan. Oke, untuk kali ini saya akan sedikit membahas ketika malam tahun baru, seharusnya kita harus merasakan kebahagiaan, tetapi tidak dengan via. Dan dia ketika di malam tahun baru, dia harus merasakan gangguan genderuwo. Seperti apa ceritanya? Mari kita menuju ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Via. Aku ingin menceritakan pengalaman mistis yang pernah aku alami dulu ketika aku masih menjadi karyawati di kota Yogyakarta. Kejadiannya saat liburan menjelang tahun baru. Waktu itu, aku menghabiskan liburan akhir tahun di kota Jogja. Aku tinggal di lantai 2 pada sebuah kos-kosan. Saat itu, kosanku sangat sepi karena penghuni kos yang lain sudah pada pulang untuk menikmati liburan tahun baru. Jadi, hanya ada aku di situ. Malam itu di tanggal 31 Desember. Aku pulang dari kantor sekitar jam 7 malam. Dari jauh, terlihat kos-kosanku sangatlah gelap. Aku langsung masuk ke dalam kamar dan menutup korden jendela yang tadi pagi lupa aku tutup. Aku ngeri melihat pemandangan kebun bambu yang sangat gelap di depan kos-kosanku. Dan aku baru teringat kalau malam itu adalah malam Jumat. Aku langsung menyalakan televisi agar suasana tidak terlalu sepi. Karena tidak ada acara TV yang aku sukai, aku pun memutuskan untuk menonton DVD. Tapi sampai setengah film, aku terlelap dan aku pun ketiduran. Aku terbangun karena ada suara berisik. Aku kemudian bangkit untuk mencari sumber suara itu. Ternyata suara itu berasal dari jendela kamarku. Sepertinya ada seseorang yang melempar batu kerikil ke jendela kamarku. Aku membuka korden, tetapi tidak ada siapa-siapa. Mataku melihat pekarangan dari sudut ke sudut, tetapi hanya terlihat kegelapan malam. Aku pun memutuskan untuk kembali tidur. Tiba-tiba, sebuah batu kerikil melayang tepat ke arah keningku. Sepertinya masuk melalui lubang ventilasi kamarku. Aku yakin kalau ada orang iseng yang melempar batu itu. "Woi, siapa sih?" teriakku sambil membuka jendela kamarku dan melihat ke arah luar. Kali ini aku melihat ada sosok seorang di sudut pekarangan yang berdiri dekat rumpun pohon bambu. Sosok itu terlihat seperti seorang kakek dengan memakai pakaian serba putih. Dan dia sepertinya melambaikan tangannya kepadaku. Dia seperti menyuruhku turun untuk menemuinya. Aku mengedipkan mata karena tidak percaya dengan apa yang kulihat saat itu. Kakek itu terasa mengambaikan tangannya. Dia tidak berbicara apa-apa dan tampak tersenyum kepadaku. Aku terbujuk oleh ajakan kakek itu dan memutuskan turun ke bawah untuk menemuinya. Sampai sekarang aku tidak tahu kenapa aku melakukan itu. Rasanya seperti dihipnotis. Aku membuka pintu kamar dan berjalan menuruni tangga menuju perkarangan. Aku membuka pintu dan melihat kakek itu masih berdiri di ujung perkarangan. Aku pun berjalan dan menghampirinya. Kakek itu hanya tersenyum. Melihatku datang menghampirinya. Aku bertanya, siapa dirinya dan kenapa dia ada di sana. Namun, kakek itu tidak menjawab pertanyaanku. Ia malah bertanya balik. Dia menanyakan,
Apakah dia bisa menumpang menitipkan anaknya sebentar kepadaku? Aku tidak melihat sosok anak-anak di dekatnya. Aku langsung curiga dan terlintas di pikiranku, kalau jangan-jangan ini adalah modus penculikan terbaru. Aku pun langsung mengambil ancang-ancang, siaga dan mundur menjaga jarak darinya. Aku menolak permintaannya dengan nada yang kurang sopan. Namun, tiba-tiba kakek itu terlihat marah. Dan dalam bahasa yang tidak aku mengerti, dia seperti memaki kepadaku. Kemudian, dari arah rumpun bambu terdengar suara gemuruh. Spontan, aku melihat ke arah pohon bambu yang berada di belakang kakek itu. Rimbunan pohon bambu itu seperti ditiup angin kencang. Lalu, tiba-tiba sosok kakek itu berubah. Badannya menjadi tinggi, gelap, besar, dan berbulu. Di kedua tangannya terdapat cakar yang sangat tajam dan mengerikan. Dia sekarang terlihat seperti manusia serigala, yang tingginya sekitar 2 meter. Aku baru tersadar, kalau apa yang kulihat sekarang ini adalah genderuwo. Aku sangat terkejut, namun tidak bisa teriak. Aku hendak kabur, namun kakiku terasa berat. Kemudian dari balik rumpun bambu di belakangnya muncul sesosok makhluk berbulu lainnya, namun ukurannya lebih kecil. Anak genderuwo ini seukuran anak sapi, dan dia melangkah menuju ke arahku. Sementara genderuwo yang besar tadi berjalan ke arah rumpun bambu, lalu dia menghilang. Anak genderuwo itu kemudian duduk di sudut perkarangan dan berdiam diri di sana. Aku tidak berani melihat ke arahnya. Aku juga tidak berani melangkah. Akhirnya, aku hanya bisa terdiam sambil menangis dan membaca doa dalam hati, berharap makhluk yang ada di depanku itu pergi. Waktu terasa berjalan sangat lama, sampai pintu pagar kosanku terbuka. Bapak penjaga kos datang dan menanyakan apa yang sedang aku lakukan. Dengan gemetar, aku menunjuk arah ke anak genderuwo itu. Tapi, bapak penjaga kos tampak heran dan tidak mengerti apa maksudku. Sepertinya hanya aku yang dapat melihat sosok anak genderuwo itu. Aku menceritakan kepadanya apa yang baru saja aku alami. Awalnya dia tidak percaya. Namun setelah dia merasakan ada hawa yang aneh, dia lalu pergi untuk meminta pertolongan. Tak lama, kemudian dia kembali bersama seorang ustadz dan beberapa warga setempat. Dia memintaku untuk menceritakan lebih detail apa yang terjadi. Setelah bercerita, Pak Ustadz lalu berkata akan mengusir anak genderuwo itu. Dia menyuruhku ke kamar dan segera beristirahat. Aku menolak karena takut dengan kata-kata genderuwo tadi. Pak Ustadz lalu menawarkan kepadaku untuk menginap di rumahnya bersama istrinya sampai keadaan sudah baik. Aku pun mengiyakannya. Lalu aku pergi ke rumahnya, diantar oleh beberapa orang warga. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan sosok genderuwo tadi. Aku langsung tertidur ketika sampai di rumah Pak Ustadz. Aku bangun esok paginya. Pak Ustadz berkata bahwa dia sudah mengusir anak genderuwo itu. Katanya di kebun bambu itu memang ada penunggunya, berupa sosok genderuwo dan anaknya.